Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kali ini kita akan mempelajari mengenai al-wala wal bara, salah satu permasalahan akidah yang penting untuk kita ketahui. Ayo ikuti sampai selesai. Pengertian al-wala artinya dekat. Maksudnya dekat pada kaum muslim, mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta berkasih sayang kepada kaum muslim. Ini pengertian al-wala. Kemudian pengertian al-bara artinya memutus atau memotong. Maksudnya memutus hubungan dengan orang kafir yang memusuhi dan memerangi kaum muslim, bersikap tegas kepada mereka dan tidak menolong mereka memerangi kaum muslim. Jadi al-wala ini lebih kepada ukhuwah, saling mencintai di antara sesama muslim, bersikap lemah lembut kepada kaum muslim, bersikap kasih sayang kepada kaum muslim. Sedangkan al-bara intinya itu adalah bersikap tegas dan keras kepada orang kafir yang memusuhi kaum muslim dan memerangi agama Islam. Hakikat al-wala wal bara, mencintai atau membenci seseorang karena Allah sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Dalil diperintahkannya berwala kepada sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ayat ini adalah wallahu a'lam bishawab, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil diperintahkannya bersikap bara atau berlepas diri kepada orang kafir. Surat Al-Imran ayat 28, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu orang-orang yang dekat, teman-teman dekat, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin selain daripada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali, teman dekat, teman setia, serta penolong, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin atas kaum muslim, kecuali karena mereka takut atas keburukan yang mereka khawatirkan. Wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan diri kamu dari siksanya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kembalinya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan contoh al-wala wal bara. Di antaranya adalah sikap Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan orang yang kafir. Surat Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Dan telah nyata di antara kami bahwa kami ingkar kufur terhadap apa yang kalian sembah, dan telah nampak permusuhan dan juga kebencian di antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa qawla Ibrahim li abihi, kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Sungguh aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Di dalam surat Al-Mumtahanah ini Allah Ta'ala menampilkan sikap yang perlu kita jadikan tauladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman.
Ketika kaumnya yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah, namun kaumnya kafir, namun kaumnya malah memusuhi Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah kepada Allah. Bara, berlepas diri. Di sini sikap bara Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir yang memusuhi dakwah Nabi Ibrahim. Dan juga pada awalnya Nabi Ibrahim itu karena perasaan seorang anak kepada ayah yang ingin agar Allah mengampuni dosa ayahnya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia akan mendoakan ayahnya Azar. Tapi Allah Ta'ala menegur Nabi Ibrahim bahwa tidak boleh orang yang beriman memintakan ampun kepada orang kafir walau dia termasuk keluarga dekatnya. Kemudian sikap sahabat Ansor kepada Muhajirin ini juga merupakan sikap al-wala, loyal, kesetiaan, saling tolong-menolong, dan sikap saling mencintai yang ditampilkan oleh sahabat Ansor kepada Muhajirin. Hal yang ini juga harus kita tampilkan, harus kita berikan kepada sesama muslim. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, sahabat Ansor yang beriman, ya, kepada orang-orang Muhajirin yang hijrah ke negeri Madinah, mereka mencintai mereka. Dan mereka sangat mendahulukan sahabat Muhajirin yang membutuhkan pertolongan, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan sebagainya. Begitu besar rasa cinta sahabat Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Maka kita juga diperintahkan untuk menolong, membantu kaum muslim yang membutuhkan pertolongan. Golongan al-wala wal-bara. Jadi ada golongan siapa yang wajib dapat wala, siapa yang wajib dapat bara dari kita. Yang pertama, golongan yang wajib mendapatkan al-wala, yaitu tiap mukmin yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tiap mukmin, ya, sebagaimana tadi di ayat yang sebelumnya, bahwa orang yang berhak kita tolong, yang kita cintai, penolong kita itu adalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Namun sayang seribu sayang, banyak kaum muslim yang asabiyah atau fanatik terhadap kesukuan, fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap mazhab. Ada di antara kaum muslim yang bersikap kasih sayang, saling tolong menolong hanya kepada golongan, hanya kepada sukunya, tidak kepada keseluruhan kaum muslim yang memang membutuhkan pertolongan. Ada yang hanya bersikap ramah kepada partainya, kepada golongannya, kepada organisasinya dan mazhabnya. Seharusnya sikap wala itu dibangun di atas keimanan kepada Allah, bukan di atas organisasi, bukan karena sesama partai, bukan karena sesama golongan, sesama mazhab. Ini yang wajib mendapatkan wala. Kemudian golongan yang wajib bersikap bara, kita wajib berlepas diri dari mereka, yaitu tiap orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslim wajib berlepas diri dari mereka. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kita, kita bertetangga dengan mereka, maka di sini kita menampilkan kebaikan Islam. Di sini kita diperintahkan berbuat baik kepada non-muslim atau orang kafir yang tidak memusuhi kita. Kepada mereka orang kafir yang memusuhi Islam, memerangi kaum muslim, menjajah kaum muslim, wajib bagi kaum muslim bersikap bara, berlepas diri dari mereka, memusuhi mereka, bersikap tegas kepada orang kafir ini. Golongan yang ketiga adalah golongan yang kita berikan al-wala dan juga satu sisi yang lain kita berikan sikap bara, yaitu tiap muslim yang fasik yang tetap diberikan wala namun terkadang juga bersikap bara kepada mereka. Seperti contohnya kepada muslim yang selalu melakukan perbuatan dosa besar, mereka tetap kita nasihati, mereka tetap kita berikan penghormatan, kita berikan perhatian, namun kita juga terkadang bara, bersikap tegas kepada tiap muslim yang melakukan dosa-dosa besar, tiap muslim yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tetap menasihati mereka, kita menolong mereka saat mereka membutuhkan bantuan. Buktinya, atau ada muslim yang melakukan dosa besar, kita tetap mendoakan dia. Kita solati, kita kafani, kita kuburkan, walau dia melakukan dosa besar, selain dari perbuatan syirik. Tapi juga kadang kita bersikap tegas dengan menasihati bahwa ini merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Contoh aplikasi sikap al-wala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menolong kaum muslim yang membutuhkan bantuan. Baik tetangga atau tetangga jauh, tetangga dekat, siapapun dari kaum muslim yang membutuhkan pertolongan dari kita dan kita mampu menolong, maka wajib bagi muslim untuk menolong sesama muslim. Ini contohnya.
Yang kedua, bersikap empati terhadap musibah yang menimpa kaum muslim. Ada yang rumahnya kebakaran, maka kita juga merasakan sakitnya, merasakan luka yang dialami dari musibah yang menimpa kaum muslim. Ada yang tertimpa musibah, longsor, banjir, dan berbagai macam musibah alam yang menimpa kaum muslim, maka kita mengulurkan bantuan agar mereka terhibur, agar mereka terbantu dengan bantuan-bantuan kita. Ini wala, sikap loyal, sikap setia, sikap rasa kasih, saling mencintai di antara sesama muslim. Yang ketiga, berlemah lembut kepada sesama kaum muslim. Namun sayang seribu sayang, banyak kita saksikan pemandangan yang bertolak belakang dari sikap yang seharusnya ditampilkan kaum muslim, bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Namun ada golongan yang hanya bersikap lemah lembut kepada sesama golongan mereka, sesama partainya, sesama organisasinya, sesama mazhabnya, di luar kaum muslim yang tidak semazhab dengan mereka, tidak sepaham dengan mereka bersikap keras. Bahkan ada yang bahkan memusuhi mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslim sekarang itu adalah bersikap wala atau saling tolong menolong, saling mencintai ke sesama golongan, ke sesama mazhab, ke sesama partai. Yang seharusnya adalah sikap wala itu di atas akidah karena sesama iman. Menghormati dan memberikan hak-hak sesama muslim, walau berbeda mazhab, walau berbeda golongan. Misal al-irsyad dengan orang NU, dan mereka kita tetap sama-sama muslim. Walau kita berbeda pandangan dalam satu mazhab, dalam satu permasalahan fikih, kita tetap menghormati mereka, kita tetap memberikan hak-hak sesama muslim. Ada yang kunut ketika sholat subuh, ada yang tidak kunut ketika jamaah kelompok yang lain tidak kunut, maka mereka tetap sama-sama muslim, kita berikan haknya seperti mengucapkan salam, menjawab salam, menjenguk mereka ketika sakit, ya, mendoakan mereka, menasihati mereka. Yang kelima, contohnya adalah mendamaikan kaum muslim ketika mereka bertikai, menasihati kaum muslim ketika mereka terjadi permasalahan, bersatu dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya adalah contoh aplikasi sikap al-bara dalam kehidupan sehari-hari. Haram bagi muslim membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslim. Kemudian haram bagi kaum muslim menyerupai ibadah orang-orang kafir, seperti bahkan ikut beribadah di rumah ibadah mereka, di tempat ibadah mereka, ikut merayakan hari raya mereka, meniru ibadah dan tata cara adat istiadat mereka. Tidak menjadikan orang kafir sebagai idola. Ini terutama bagi para remaja yang sedang mencari identitas. Banyak yang salah mengidolakan. Seharusnya kita mengidolakan para nabi, Nabi Muhammad SAW serta sahabat yang mulia. Tidak boleh memintakan ampun bagi orang kafir, baik hidup atau mati. Ketika seorang muslim bertakziah, berbelasungkawa kepada tetangganya yang non-muslim, boleh bagi dia untuk berbelasungkawa hanya dengan mengucapkan semoga keluarga yang ditinggalkan mampu bersabar dan ikhlas. Adapun mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka ini perbuatan baik. Yang kelima, tidak memberikan salam kepada mereka, tidak memulai mengucapkan salam seperti assalamualaikum, tidak. Ketika muslim diberikan salam kepada non-muslim, maka dia hanya menjawab waalaikum. Tidak berkumpul dan ikut merayakan hari raya mereka atau acara yang merendahkan kaum muslim. Banyak kita dapati orang-orang yang KTP-nya Islam, tetapi mereka sangat tidak suka dengan kaum muslim. Catatan penting dalam al-wala wal bara agar kita tidak salah. Allah tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan Islam mendorong kaum muslim untuk memberikan maaf dan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi agama Islam. Boleh bagi kita memberikan hadiah kepada tetangga non-muslim dengan harapan agar mereka tertarik dengan Islam. Kita diperintahkan untuk berbuat baik bahkan kepada tetangga non-muslim selama mereka tidak memerangi kita. Bahkan Rasul SAW senantiasa didatangi Jibril berwasiat agar senantiasa berlaku baik, berlaku adil pada non-muslim yang hidup bertetangga dengan kita. Sikap ekstrim dalam al-bara yang perlu kita waspadai dan hindari.
memutus hubungan dengan orang kafir secara keseluruhan, baik keluarga ataupun tidak keluarga. Seperti seorang anak yang mu'allab, sedangkan orang tuanya masih kafir, maka Islam tetap memerintahkan dia untuk berbuat baik bahkan kepada kedua orang tua, selama orang tua tidak memerintahkan anak yang sudah muslim ini untuk berbuat syirik atau kufur kepada Allah. Jadi sikap ekstrim itu putus hubungan sama sekali tidak. Nabi tetap berhubungan dengan orang Yahudi, bahkan beliau meminjam kurma atau terkadang beliau minjam uang kepada orang Yahudi yang ada di Madinah. Memerangi orang kafir tanpa membeda-bedakan mereka. Kafir itu ada beberapa jenis, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahid. Kafir harbi ini ya orang kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi orang kafir atau non muslim yang hidup bertetangga baik-baik dengan kita, hidup di negeri kaum muslim. Mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh disakiti, tidak boleh dirampas harta mereka. Ini kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan kita kaum muslim. Kemudian sikap yang salah juga adalah menghalalkan keseluruhan harta, jiwa dan orang kafir. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh mereka-mereka yang begitu cinta dengan Islam tetapi menunjukkan kecintaan Islam itu dengan cara yang salah, seperti membawa bom, bunuh diri, mengebom gereja ketika jamaat Nasrani melakukan kebaktian di gereja. Islam melarang merusak tempat ibadah, tetapi orang-orang yang sesat seperti Khawarij yang mereka disebut dengan teroris, walau kita tidak suka dengan sebutan teroris, suka mengebom gereja atau duta-duta besar orang kafir. Ini dilarang. Duta besar Amerika dan seluruh duta besar yang ada di negara muslim wajib untuk dilindungi oleh pemerintahan Islam dan kaum muslim. Tidak boleh dibom, tidak boleh disakiti karena mereka itu adalah duta. Kemudian adalah memboikot produk orang kafir yang tidak memerangi kaum muslim. Ya, karena kita kaum muslim membutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh, yang diproduksi oleh negeri-negeri kafir, negeri-negeri non-muslim. Kalau itu diputus tentu nanti akan merugikan kaum muslim. Berbeda ketika salah satu negeri kafir dengan nyata memerangi kaum muslim, bahkan penduduknya juga ikut memerangi kaum muslim. Maka ketika kaum muslim mampu melawan mereka dengan tidak membeli barang-barang mereka atau memboikot produk mereka, maka ini adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh negara muslim serta kaum muslim, yaitu dengan memboikot produk orang kafir. Namun kita perlu melihat tindak tanduk mereka, tidak serampangan. Membenci tanpa ilmu dan tidak bersikap adil kepada orang kafir, ini ekstrim. Mudah memvonis muslim kafir tanpa ilmu. Ada sekelompok kaum muslim yang mengikuti paham Khawarij, yang tidak sepaham dengan pendapat mereka, tidak mengikuti pendapat mereka, tidak beragama dengan cara-cara mereka. Kelompok ini begitu mudah mengkafirkan kaum muslim seperti kelompok Khawarij. Ada juga yang kawi-kawi Khawarij, kelompok yang bermudah-mudahan memvonis kaum muslim telah kafir atau sesat. Maka berhati-hatilah dengan memberikan vonis kepada muslim kafir atau sesat. Kelompok yang tidak suka dengan kaidah al-wala wal bara, orang-orang liberal. Mereka adalah kelompok yang bebas mengkritik ajaran Islam, meyakini semua agama benar, bebas dalam berpendapat namun sering menyerang Islam, bersikap hormat kepada orang kafir namun tidak suka dengan kaum muslim yang taat kepada agama Islam. Mereka sering melabeli muslim dengan julukan kuno, kolot, radikal, ekstrim. Di Indonesia dijuluki kadrun, kadal gurun, dan berbagai macam julukan-julukan yang dibuat oleh orang-orang munafik, dan mereka banyak dari kelompok liberal. Kemudian juga adalah kelompok sekuler. Paham ini lahir dari paham liberal. Inti ajaran sekuler adalah menjauhkan peran agama dalam mengurus negara, pendidikan, dan ekonomi. Mereka anti dengan kehadiran Islam dalam mengurus negara dan bangsa. Mereka inilah yang saat ini banyak menguasai atau menjadi pejabat negara-negara mayoritas muslim seperti negara kita Indonesia. Kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kebijakan tata kelola negara dan bangsa jauh dari tuntunan Islam, kecuali dalam beberapa permasalahan. Toleransi kaum liberal dan sekuler yang melampaui batas agama. Karena kelompok ini berkeyakinan bahwa semua agama sama, benar, sama-sama menyembah Tuhan, namun berbeda cara dalam beribadah kepada Tuhan, maka mereka memaksa orang lain untuk ikut dengan pemahaman mereka. Tidak suka dengan kaidah al-wala wal bara, berlepas diri kepada orang kafir, mencintai sesama muslim. Kaum muslim dianggap radikal kalau mengamalkan ajaran al-wala wal bara. Mereka terbiasa mengikuti ajaran orang kafir. Ya, ini contoh melampaui batasnya mereka dalam toleransi. Ikut ajaran orang kafir, ikut perayaan orang kafir, bersikap kasih sayang kepada orang kafir yang memusuhi Islam, mengucapkan selamat kepada perayaan agama orang kafir, memintakan ampun kepada orang kafir yang mati dalam kekufuran
kekufuran. Kelompok sekuler tidak suka dengan ajaran-ajaran Islam yang mengharuskan kaum muslim untuk mengatur negara dan bangsa dengan cara-cara Islam atau memakai hukum Islam. Berusaha sekuat tenaga mereka menjauhkan Islam dan muslim yang taat dari urusan negara. Mereka yakin bahwa agama adalah urusan masing-masing individu. Cukup di masjid saja tanpa mengatur negara dan pejabat. Ini adalah ajaran yang sesat. Waspadalah, karena banyak kaum muslim yang terjangkit virus sekuler atau liberal. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga akidah kita sehingga kita selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.